Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dan pemirsa dimanapun berada, guru melanjutkan videonya sesuai dengan janjinya. Guru menawarkan minimal 3 program karena guru mencalonkan capres ya, ikutan capres ya. Kembali lagi, gurumu ini kan lata. Paham para pemirsa ya? Lata itu ikut-ikutan, sudah paham ya? Kalau ada orang ngomong kotor, ya guru ini juga ikut kotor. Ada umat pada gila, guruku ikut gila. Murid santrinya suka bawa purel, guru pun ikutan bawa purel, ya gila. Nah ini lagi tren, lagi musim tahun 2024, musimnya pilpres ya, capres, sehingga guru ikut lata juga, maka guru ikutan capres ya. Dari video yang kemarin sudah diterangkan, cuma guru pendaftarannya tidak di KPU ya. Guru daftar kepada yang mempunyai bumi Pancasila, yang merintis Jawa dan yang merintis negara Republik Indonesia. Guru daftarnya di sana. Syaratnya apa guru? Syaratnya mudah, tidak seperti yang di era sekarang. Yang penting satu, sehat akalnya, sehat pikirannya. Tidak dilihat jenjang karirnya, tidak dilihat track recordnya. Jadi yang penting sehat pikirannya aja. Yang dikhawatirkan guru capres tahun 2024, capres dan wakilnya dan pendukungnya sudah dianalisa, semua pemirsa pada tahu, semua sudah terkontaminasi 80%, rata-rata sudah tidak sehat semua. Para pemirsa, untuk video yang ketiga ini hal juga yang sangat pokok dan penting, tentang berbangsa dan bernegara, tentang bertauhid dan beragama, tentang Islam dan hukumnya. Tatkala diprogramkan baik di YouTube, di medsos, di tempat seminar-seminar, ada program tentang kata khilafah, ada yang sangat mendukung, ada yang sangat menolak. Nah, agar yang nanti sangat mendukung atau yang menawarkan program khilafah dan syariat Islam itu mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar, maka video ini dibuat oleh guru. Bagi para pemirsa yang tidak setuju atau yang menolak atau yang anti khilafah, pahami video guru ini agar kedua belah pihak kalian sangat paham dan mengetahui manfaatnya khilafah dan syariat Islam bila ditegakkan di bumi Pancasila. Sebelum video ini, sebelum ini dipelajari juga ya, karena ini 3 program dan ini program yang ketiga. Para pemirsa, pernahkah Anda berpikir khilafah dan syariatnya? Manusia berhayal karena belajarnya hanya membaca, pahami para pemirsa ya. Manusia membaca teks, membaca tulisan, tidak mengerti siapa yang menulis, siapa yang membuat, sehingga pikirannya itu mengarang. Yang mengarang ini dalam satu kesamaan, dalam keterbatasan intelektual. Satu contoh syariat Islam. Nah, tatkala ini berkelompok, bergerombol, di situ saling mempengaruhi dengan kemampuan intelektualnya. Tidak mempunyai penalaran yang panjang, tidak mampu menganalisa yang panjang, sehingga tatkala otak ini dalam frekuensi yang sama, semua akan mengikuti. Satu contoh para pemirsa sebelum diulas oleh guru. Pikiran atau otak manusia itu frekuensinya sama, dipahamkan. Mengapa frekuensi manusia itu sama? Diterangkan tentang sejarah kehidupan. Mengapa sih manusia itu berkelompok dan bergerombol? Mengapa sih kok begitu? Inilah pentingnya manusia mengerti sejarah sebelum terjadinya manusia, sebelum terbentuk dan terwujudnya manusia,
bahwa manusia sebelum menjadi manusia, manusia itu adalah evolusi, manusia itu adalah inkarnasi, manusia itu adalah merubah dan berubah dan menyempurnakan dirinya. Sudah diterangkan sebelum bentuk menjadi manusia bahwa manusia itu dari bangsa kera, dari bangsa hewan, dari bangsa sapi, bangsa kambing, dan bangsa lain. Lihatlah para pemirsa kalau tidak percaya. Semua binatang dan hewan itu berkelompok dan bergerombol. Maka sampai sekarang setelah evolusi dan setelah mampu membentuk wujud menjadi manusia, tetap manusia itu sukanya berkelompok dan bergerombol. Karena tidak bisa meninggalkan sejarahnya sebelum menjadi bangsa manusia asalnya dari hewan dan binatang yang suka bergerombol, menyesuaikan karakternya, menyesuaikan kemampuan dan hobinya. Satu contoh para pemirsa. Cari 10 trek. Setiap trek, setiap mobil trek isi hewan yang tidak sama. Trek 1 kasih ayam, trek 2 kasih kambing, trek ketiga kasih unta, kasih jaran, semua. Taruhlah lepas di lapangan yang luas. Semua akan mencari kelompoknya masing-masing. Kambing akan bergerombol kepada kambing, onta bergerombol kepada onta, sapi akan menuju kepada lingkungan sapi, kerbau mencari lingkungan, kuda mencari habitat kudanya. Itulah faktanya kehidupan sebelum jadi manusia. Manusia itu dari hewan semua. Tapi karena pemahaman dan pendidikan kalian tidak pernah mendapatkan pemahaman yang tepat, bila diajarkan suatu kebenaran, pikiran Anda nolak karena sebelum lahir Anda sudah tidak mampu menggunakan kecerdasan Anda. Tatkala diterangkan suatu kebenaran, otak di Indonesia tidak mampu mencerna dengan kebenaran. Dari cerita ini apa para pemirsa? Sama seperti tahun 2024 nanti. Manusia akan bergerombol menempatkan frekuensi kemampuannya. Tatkala pikirannya terbesit sesuatu hal yang buruk, pastilah dia akan memilih pemimpin yang buruk sesuai dengan pilihannya. Guru menegaskan kembali, akal adalah bahasa keadaan. Bahasa medis adalah otak. Otak dan akal, otak adalah materialnya, akal adalah sistemnya. Otak dan akal dirancang semesta, dirancang Tuhan, tidak ingin mencari yang baik, tidak ingin mencari yang salah, yang benar, tapi dia memilih yang cocok sesuai otaknya. Satu contoh, ada kambing di titik lapangan, satu. Pasti bila kalian jadi kambing, kalian pasti akan mendekat kepada kambing itu. Bila di tengah lapang ada kuda, bila pikiranmu frekuensi wujud karaktermu seperti kuda, pasti kalian akan memilih kuda itu. Itulah fakta kehidupan bahwa manusia adalah bergerombol, menempatkan porsi dan karakternya masing-masing. Bila di suatu lapangan itu ada gajah, bila engkau gajah, kalian akan mendekati kepada gajah itu. Tapi sebaliknya, tatkala ada sesuatu yang istimewa di situ, bila kalian tidak mendapatkan keistimewaan dalam kehidupanmu, kalian pun tak akan pernah bisa memilih yang istimewa. Karena Anda lupa bahwa dirimu sudah terkungkung dari kebodohan 1400 tahun masa lampau, sampai sekarang Anda tidak mampu melepaskan hal-hal yang bodoh seperti itu. Lantas apa hubungannya dengan negara ini? Maka guru sebelum masuk diterangkan faktanya seperti itu. Analisa ini nanti tahun 2024. Manusia menempati karakternya, menempatkan frekuensinya. Tatkala A ini orang buruk, dia pasti akan memilih pemimpin yang terburuk bagi dia. Tatkala nanti B ini orang yang hebat, dia pasti akan memilih pemimpin yang terhebat dari dia. Tinggal para pemirsa letakkan, tempatkan Anda di posisi mana. Benarkah Anda sebagai gajah? Benarkah Anda sebagai raja wali? Ataukah Anda sebagai kambing dan onta? Itu pilihan karakter Anda,
siapkan menjelang tahun 2024. Para pemirsa, tatkala sudah masuk dalam ranah berbangsa dan bernegara, berkehidupan, berkeadilan, kemakmuran, dan kedamaian, demi mewujudkan suatu yang disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, melalui video ini guru menawarkan khilafah dan hukumnya. Tatkala sudah mengacu kepada nilai hukum, hukum berbangsa dan bernegara, bukan berbicara hukum alam, bukan berbicara tentang hukum Tuhan, bukan berbicara tentang syariat yang digambarkan, tapi ngomong hukum berbangsa dan bernegara. Manusia berhayal, semua syariat Islam akan ditegakkan di bumi Pancasila. Itu sangat luar biasa, para pemirsa. Kok bisa guru diajarkan? Para pemirsa, di Indonesia kita semua tahu, beberapa agama sudah ada di Indonesia, beberapa keyakinan dan beberapa kepercayaan. Di dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, satu contoh para pemirsa, bila ada manusia menegakkan khilafah, gampang caranya. Itu sangat luar biasa. Karena khilafah ini miliknya agama Islam ditegakkan di bumi Pancasila. Jadi khilafah ini hanya ditegakkan untuk umatnya, dipahamkan, hanya untuk umatnya. Satu contoh bagaimana cara mengaplikasikan nanti kepada bangsa dan negara. Satu contoh para pemirsa. Di dalam berbangsa dan bernegara, negara mewajibkan umat dan rakyatnya yang baik mempunyai kewajiban namanya pajak, dan rakyat semua diatur oleh aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun ada manusia berpendapat khilafah dan syariat Islam ditegakkan, tapi hanya untuk umatnya. Dipahamkan ya para pemirsa, hanya untuk umatnya. Satu contoh para pemirsa. Di dalam berbangsa dan bernegara, setiap agama tiap hari transaksi, ketemu, saling berhadapan, saling bersenggolan terus, saling bertemu, berdagang, berkomunikasi sampai menikah banyak. Satu contoh untuk menegakkan khilafah atau syariat Islam. Satu contoh di negara Indonesia, aturan sudah jelas, hukum sudah jelas, banyak aturan dan undang-undang sudah ada. Satu contoh khilafah ditegakkan. Karena khilafah ini hanya miliknya orang yang beragama Islam. Tatkala orang yang beragama Islam, karena syariat Islam ditegakkan bagi umatnya. Satu contoh umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, umat Islam berjalan dari rumah menuju ke suatu tempat. Atau umat Islam dari rumah menuju tempat ibadah atau menuju ke pasar. Satu contoh. Umat Islam ini di tengah jalan mendapatkan musibah kecelakaan. Sedangkan kecelakaan itu di jalan umum. Apa kira-kira hukum yang harus ditegakkan di bumi Pancasila dengan hukum khilafah ini para pemirsa? Karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Satu contoh, karena ini khilafah, syariat ini hanya untuk orang Islam. Tatkala orang Islam ini di jalan kena musibah atau kena masalah, artinya non-muslim atau di luar agama Islam yang menolong orang Islam ini kena aturan, artinya kena undang-undang, bisa dijerat hukum itu nanti. Karena kenapa? Karena ini hanya untuk umat beragama Islam. Dan di agama Islam ini sudah ditegaskan minal muslimin wal muslimat. Saudaraku hanya orang Islam laki-laki dan perempuan. Dan sudah diajarkan bahwa umat Islam yang didoakan hanya kelompoknya, hanya orang laki-laki muslim yang laki dan perempuan. Artinya non-muslim ini tidak pernah didoakan. Dan dia tidak bisa ditolong karena tidak pernah mendoakan agama lain. Dia hanya mendoakan kelompok dan golongannya. Dan sudah diterangkan bahwa syariat Islam ditegakkan. Orang yang beragama Islam karena ini syariat ditegakkan hanya mengharap pertolongan dari Allah. Artinya tatkala umat Hindu menolong umat Islam kena musibah, orang Buddha, orang kejawen, orang ateis kalau menolong umat Islam karena sudah ditegaskan dengan syariat Islam, umat Islam hanya ingin mendapat pertolongan dari Allah,
Artinya non-muslim kalau menolong orang Islam kena pasal akan dijerat aturan bisa dipidanakan. Itu undang-undang yang disiapkan setelah tahun 2024 hukumnya seperti itu. Keren guru, keren ini luar biasa. Yang mendukung like, boleh pendapat. Tawarkan program ini kepada pemimpin kalau memang ada pemimpin setelah tahun 2024. Kalau tidak ada, buat program sendiri-sendiri nanti ya diajari per kelompok, ya per RT, per RW, per kabupaten, per kota. Keren, luar biasa. Guru akan memastikan bangsa Indonesia akan makmur, damai, rukun dan bahagia. Kalian menjadi bangsa yang mempunyai nilai, mempunyai jati diri bangsa, mempunyai harga diri, tidak selama 1400 tahun masa lampau. Inilah para murid, para santri dan para pemirsa, satu contoh ini hukum ditegakkan seperti itu. Luar biasa bila khilafah ini ditegakkan, tapi pahamkan ini hanya khusus satu rel, yang rel akan mendapatkan keberkahan. Tatkala khilafah ini ditegakkan, Allah akan membantu umatnya, khusus hanya umatnya. Selain dari Allah tatkala membantu umat yang berkhilafah, semua akan dipidanakan. Semoga bumi Pancasila akan memberkahi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.